Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu di masa subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengisi kajian subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jamali MA. Kepada Ustaz kami bersilakan. Bismillah. Ya, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 19 Agustus 2024. Jadi sudah 79 tahun kita merdeka. Jadi lakukan sujud syukur. Tapi banyak orang yang tidak sujud syukur, malah makan kerupuk, manjat datang pinang. Bolehlah perayaan kecil-kecilan, tapi dahulukan bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang melarang bid'ah katanya. Peringatan Maulid Nabi bid'ah, perayaan 17 Agustus bid'ah. Kenapa? Karena katanya Nabi telah menghapuskan seluruh perayaan apa saja, baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, kecuali Idul Adha dan Idul Fitri katanya. Nah, terhadap pernyataan seperti itu kita perlu menghafal, menghayati, menerapkan satu kaidah yang namanya tasyarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan suatu negara, suatu pemimpin, bagaimana membuat kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan bagi rakyatnya. Jadi apa yang membahagiakan rakyatnya, itulah yang dibuatkan oleh pemerintah, termasuk kebahagiaan menikmati kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu dengan yang positif. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan kutambah, jika kufur akan dapat azab yang pedih. Ibu-ibu bersyukur enggak dengan kemerdekaan? Syukur. Ibu-ibu bersyukur enggak dengan suami yang dapat sekarang? Syukur. Nah, kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah. Tapi bukan jumlah suami yang ditambah, mungkin jumlah belanjonya ditambah. Bukan kuantitasnya ditambah, kuantitasnya jumlah, tapi kualitasnya yang ditambah. Bapak-bapak, lalu syukur dengan istri yang diridai oleh Allah. Syukur, akan ditambah oleh Allah. Yang ditambah apa? Kebahagiaannya, rahmatnya. Jangan jumlahnya ditambah. Kalau jumlahnya nanti payah negara ini, apalagi nanti katanya pensiunan akan dikurangi pula jumlahnya, kemasukannya karena banyak korupsi. Uang tas dikorupsi. Ya Allah, betapa kejamnya. Orang dah tua-tua tak bisa kerja apa-apa lagi, dah pensiun, kerja lebih dari 30 tahun, jadi ambil pula lagi dikurangi. Itu zalim namanya, pemerintah yang zalim terhadap rakyat. Bahkan akhir-akhir ini ada katanya pensiunan janda dihapuskan. Suaminya pegawai negeri, meninggal, dapatlah istri itu hampir separuh gaji. Pokoknya 4 juta, dapat dia 1 juta, 2 juta kurang. Nah, itulah untuk ahli tuanya umur 70 tahun, 80 tahun. Dihapuskan pula. Ya hancurlah, zalim. Itu kan hak dari setiap pegawai negeri termasuk BUMN. Kalaulah hutang terlalu banyak, macam-macam. Ini lagi yang paling bahaya ini, kondom. Ya Allah, malu sekali. Terhadap siswa dibolehkan, sudah ditandatangani oleh petinggi. Presiden pula katanya ya. Ya Allah, hancur moral, hancur ekonomi. Itu bukan mensyukuri kemerdekaan, itu namanya mencukuri. Kufur. Azab Allah sangat pedih. Janganlah begitu. Ya? Iya. Oh, iya. Kemudian pajak berganda lagi. Pajak kendaraan dibayar, sudah itu wajib lagi asuransi. Ya Allah, asuransi itu enggak pula kembali kepada kita. Kalau ada musibah baru kembali sebahagian, kalau enggak habis entah kemana. Banyak sudah. Nah, makanya banyak nasihat para alim ulama dari dahulu. Apa katanya? Fasadu kabirun ilmun mutahaddikun. Kerusakan yang dibuat oleh orang-orang besar, para pemimpin, ialah apabila bikin aturan itu sembrono. Jadi mutahaddikun, orang-orang besar membuat peraturan sembrono. Ini sangat bahaya sekali. Fasadun kabirun, fasad itu kerusakan, kabirun itu besar. Kerusakan paling besar oleh orang-orang besar, pemimpin dan orang-orang yang pintar, alimun mutahaddikun, tapi dia bikin aturan sembrono. Janganlah buat aturan sembrono yang sengsara masyarakat. Orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak cawe-cawe. Apa cawe-cawe? Cawe-cawe presiden, cawe-cawe gubernur, cawe-cawe wali kota, segala macam. Itu namanya alimun
mutahattikun, orang-orang besar, orang-orang pintar, tapi membuat aturan sembrono, melanggar aturan-aturan yang sewajarnya menurut logika atau menurut kesadaran umum masyarakat. Itu berbahaya kalau sembrono. Wa akbaru minhu, ada yang lebih besar dari itu. Itu kan dah besar itu. Orang-orang pintar berkuasa buat aturan sembrono, itu kan dah besar. Wa akbaru minhu, ada yang lebih besar dari itu lagi. Apa dia? Jahilun, orang-orang yang jahil. Mutanasikun, orang-orang jahil yang sembrono. Pemimpin telah buat yang sembrono, itu luar biasa rusak. Ini lagi ada orang-orang jahil berbuat sembrono pula dia. Masya Allah, kebetulan orang jahil itu diberikan kekuasaan. Iya, seperti KPU ya, akhirnya diberhentikan. Diwawancara lah, Pak, iya, kenapa Bapak itu jabatan sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat, kok dirusak melalui pergaulan bebas yang tertangkap basah, lalu Bapak diberhentikan? Apa jawabnya? Ya, itulah resikonya kalau jadi orang ganteng. Kalau orang ganteng memang itu payah melawan godaan-godaan katanya. Jadi dia tergoda dengan dia orang ganteng, kedudukan tinggi. Masya Allah, senyum pula dia tuh. Seharusnya dia bersedih gitu ya. Tidak ada rasa malu itu lagi. Al-haya ma'al iman. Rasa malu itu bersamaan dengan iman. Tidak ada malu, tandanya dia tidak lagi beriman. Yang anehnya jadi khatib pula hari raya. Ya Allah, apa isinya menjadi khatib itu? Kita mengorbankan hewan binatang itu supaya kita meninggalkan sifat kebinatangan yang tidak punya malu. Tapi dia pula yang memakai sifat kebinatangan. Ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang